Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk konsultasi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Oh, saya akhir-akhir ini tuh masih sedikit lemas. Terus berat badan saya juga turun terus, nggak naik-naik. Dan sering mual juga kalau makan, terutama yang berminyak. Kadang malah jadi malas makan. Saya bisa memahami kondisi Bapak. Berat badan yang menurun dan rasa lelah itu memang bisa jadi tanda bahwa tubuh kita sedang kekurangan zat gizi penting, Pak. Apalagi dengan Bapak kan ada penyakit hepatitis C ya, Pak. Pemenuhan gizi itu krusial agar tubuh kita bisa melawan infeksi dan mendukung kerja obat antivirus. Iya, saya juga khawatir, Bu. Takut kalau pengobatannya jadi nggak maksimal karena makan saya berantakan. Kekhawatiran Bapak itu sangat wajar ya, Pak. Dan itu menunjukkan kalau Bapak itu sudah punya kesadaran yang baik. Sekarang saya ingin tahu, menurut Bapak sendiri seberapa penting sih perubahan pola makan untuk memperbaiki kondisi kesehatan Bapak? Saya pikir penting banget, Bu. Saya juga sadar makanan cepat saji dan gorengan itu buruk banget untuk hati saya. Tapi entah kenapa saya masih sering kali. Soalnya gampang dan cepat juga, Bu, akses makanannya. Makanya saya sering makan makanan goreng-gorengan gitu. Betul, Pak. Seringkali bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kebiasaan dan situasi yang membuat pilihan sehat terasa lebih sulit. Tapi perubahan itu bisa dilakukan secara bertahap, Pak, tanpa harus langsung mengubah semuanya sekaligus. Iya sih, tapi saya juga kerja sampai malam. Kadang makan pun cuma sempat 1 kali sehari. Jadi rasanya lebih gampang beli yang praktis meskipun tidak sehat ketimbang makanan yang sehat. Saya paham, justru karena Bapak sibuk, kita bisa coba solusi yang cocok untuk ritme hidup Bapak. Tapi sebelum kita bahas itu, saya dengar istri Bapak sangat mendukung perubahan pola makan ya? Iya, Bu, istri saya udah lama minta saya kurangi makanan yang berminyak juga. Dia juga mulai masak sayur di rumah. Tapi saya suka merasa nggak enak makanannya. Maka dari itu saya sering tolak makanannya dan tetap beli makanan di luar. Dukungan istri Bapak itu sangat berharga tau Pak. Tidak semua orang punya support system seperti itu. Justru bisa jadi motivasi tambahan ya Pak. Kalau ada orang terdekat yang bantu. Iya juga sih, dia juga minta saya berhenti minum alkohol. Saya memang sudah jarang, tapi kadang kalau ada acara di kantor, susah juga menolaknya. Kalau Bapak ingin tubuh pulih dan hati tidak makin terbebani, membatasi alkohol itu langkah yang sangat tepat, Pak. Dan kalau sesekali harus ikut acara, kita bisa diskusikan strategi untuk tetap jaga asupan. Saya masih agak bingung juga, Bu. Saya takut gagal, soalnya saya udah biasa makan sembarangan sejak dulu. Kalau stres kerja, makin tergoda juga untuk makan makanan yang nggak sehat dan minum alkohol di luar. Bagus Pak, tapi kita tidak akan langsung ubah semuanya. Kita mulai dari hal kecil, misalnya mengganti gorengan dengan lauk yang dipanggang atau dikukus. Atau Bapak bisa juga menyiapkan cemilan sehat yang bisa dibawa ke kantor, kayak kacang rebus atau potongan buah. Bapak juga tidak harus masak sendiri kan, istri bisa bantu. Dan saya bisa bantu untuk buat panduan menunya. Wah, kalau ada panduannya dan bisa pelan-pelan, saya mungkin lebih berani untuk mencobanya, Bu. Bagus Pak, bagaimana kalau untuk minggu ini kita coba target sederhana dulu. Misalnya makan 3 kali sehari dengan minimal 1 jenis sayur dan 1 protein. Kalau bisa ditambah buah lebih bagus. Saya buatkan jadwalnya dan Bapak bisa tandai mana yang berhasil dilakukan. Boleh, Bu, saya suka yang ada checklistnya gitu, biar saya tahu saya sudah sampai mana kemajuan untuk makan makanan yang sehat. Setuju Pak, nanti saya juga buatkan daftar makanan yang ramah untuk hati, yang ramah lemak jenuh, garam dan bebas alkohol. Dan jangan khawatir, kita akan sesuaikan dengan makanan lokal dan kondisi Bapak. Terima kasih banyak ya, Bu, rasanya saya lebih optimis sekarang ini. Saya cuma ingin bisa lebih sehat dan tetap kerja seperti biasa, karena penyakit ini sedikit membuat saya terganggu juga sih.
Dan itu sangat mungkin, Pak. Dengan pola makan yang membaik, pengobatan Bapak bisa berjalan lebih efektif, energi bisa kembali, dan berat badan pun perlahan naik. Kita akan pantau progresnya secara berkala, dan jika ada kesulitan di tengah jalan, saya siap bantu kapanpun. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa yakin dan didukung sekarang. Saya ada leaflet tentang hepatitis C, penyakit yang Bapak derita. Silakan dilihat, Pak. Ini Bapak bisa lihat kan, Pak, pencegahannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau terkena hepatitis C. Bapak juga bisa lihat banyak gejalanya kan, Pak, kayak demam, muntah, mual. Iya sih, saya juga merasa demam juga waktu awal-awal sebelum pemeriksaan dan diagnosis hepatitis. Nanti kalau pencegahan Bapak juga bisa lihat di sini kan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun hingga bersih setelah BAB atau BAK, sebelum makan ataupun sebelum menyiapkan makanan, mencuci makanan dan minuman hingga bersih sebelum dikonsumsi. Lakukan vaksima juga ya untuk kalau hepatitis A. Bapak kan hepatitis C, jadi tidak perlu dilakukan. Ini nanti saya kirimkan posternya ke Bapak ya, silakan nanti dicek sendiri. Terima kasih ya Bu, sudah menunjukkan leafletnya kepada saya. Nanti saya minta tolong ya Bu untuk dikirim leafletnya dan menu makanan saya ke WA saya aja, supaya saya lebih semangat untuk menjalani hidup yang sehat ke depannya. Sama-sama Pak, semangat ya Pak. Ya kalau gitu saya balik dulu ya Bu. Iya, hati-hati Pak.